Jemaat yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di hari yang Allah kuduskan bagi kita. Mari bersama-sama kita akan menyatakan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada ibadah ini. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita ambil waktu teduh, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita masuk di dalam Minggu Prapaskah. Minggu di mana kita boleh mengingat bagaimana Kristus memberikan hidupnya untuk dipersembahkan bagi tebusan untuk dosa-dosa kita. Kalau Kristus telah memberikan hidupnya, Dia persembahkan untuk menebus dosa kita, apa yang dapat kita berikan kepada Dia? KPPK 348 mengingatkan kepada kita bahwa kita anak-anak Tuhan memberikan yang terbaik kepada Dia. Semua yang kita miliki dari Dia.
biarkan kita juga boleh menjadi hamba-hamba yang mempersembahkan segalanya untuk Dia. Yang kupersembahkan berasal dari-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan dan perlindungan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur Engkau menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa pada hari ini, menyerahkan untuk program pelayanan gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap hal-hal yang sudah dipikirkan bersama. Kami boleh melakukannya dan kiranya sungguh-sungguh semua program pelayanan berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan sesuai keinginan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersama-sama pada hari ini, kami bersatu hati menyerahkan untuk pemerintah kami di dalam penanggulangan virus corona. Kami berdoa Tuhan, Engkau campur tangan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Engkau campur tangan Tuhan, supaya sungguh-sungguh di dalam kemampuan yang Engkau berikan, penanggulangan penyebaran virus corona ini segera dapat teratasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Marikan Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong dan memberkati, supaya jemaat Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan yang melindungi kami justru di dalam saat-saat ketika virus itu ada di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga rindu justru di dalam situasi seperti ini, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, juga di kota Palu. Hari ini Tuhan, kami mengadakan ibadah di rumah-rumah. Tuhan, kami percaya, tapi kami tahu Tuhan tidak melaksanakannya di gedung gereja secara bersama-sama. Tapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah ketika kami mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kami.
Kiranya melalui ibadah-ibadah kami ini, kami boleh sungguh-sungguh merasakan berkat Tuhan. Kami dikuatkan lewat pujian dan juga lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami terus menyerahkan hidup kami sepanjang seminggu ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap tutup bungkus kami. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayat ke-43. Lukas 23 ayat 33 hingga ayat 43. Saya akan membacakan untuk kita. Korak mereka, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kita mempersiapkan hati kita dan kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kasih Allah begitu besar bagi kita. Dia relakan segala-galanya bagi kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita karena hidup kita berharga bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, baik sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman, mari sekali lagi kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ada satu kesempatan kami akan belajar dari firman-Mu. Berkenan Tuhan menolong kami di dalam segala keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami sehingga kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti. Tapi bukan hanya kami butuh pertolongan Tuhan di dalam mengerti, tetapi juga bagaimana kami melakukan firman-Mu. Karena kami sadar betapa kami lemah, kami butuh pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Karena itulah yang menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Berkati jam pemberitaan ini, karena sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama dalam rangka Prapaskah menghayati dan memaknai pengorbanan Kristus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Secara khusus kita akan kembali melihat pada ayat yang ke-43. Di mana pada hari ini kita akan merenungkan perkataan yang kedua pada saat Tuhan Yesus disalib. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 23 ayat 43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan, tadi saya katakan adalah perkataan yang kedua daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi perhatikan dengan jeli, perkataan ini adalah perkataan yang begitu singkat, namun lengkap, padat, dan syarat. Oleh karena apa saudara, kalau kita temukan, di sana kita akan menemukan di sana ada subjeknya, ada objeknya, ada pengharapan, ada kepastian, ada jaminan, dan ada tujuan. Maka saya katakan ayat ini saudara, ayat ini adalah ayat yang begitu indah, ayat yang begitu bermakna, meaningful, penuh dengan arti. Saudara, saat-saat di mana sedang kita alami saat ini, khususnya dengan apa yang sedang melanda dunia dan tak terkecuali bangsa kita dengan COVID-19 ini, atau yang kita kenal dengan virus corona. Kita membutuhkan perkataan-perkataan yang meaningful. Kita membutuhkan perkataan-perkataan yang penuh makna, yang berarti di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bukan perkataan-perkataan yang meaningless, yang tidak ada arti. Sebagaimana Yesus, perkataan dia adalah perkataan yang meaningful. Tapi perhatikan saudara, perkataan Yesus ini bukan hanya perkataan yang meaningful, bukan hanya perkataan yang punya arti yang begitu luar biasa, tetapi perkataan Yesus ini juga selain meaningful, tapi juga powerful. Mengapa saya katakan powerful? Oleh karena melihat siapa yang berkata di dalam hal ini saudara. Kalimat ini adalah dikatakan oleh Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Yang adalah Allah menjelma yang menjadi manusia. Perkataan dia adalah perkataan yang powerful. Saudara, kalau saat ini kita sering kali mendengar orang-orang bahkan lembaga-lembaga yang kredibel atau dari pribadi-pribadi sebagai pimpinan seperti presiden, gubernur, atau lembaga gereja mengeluarkan perkataan-perkataan menyikapi virus corona. Tetapi kadangkala tidak jarang kita abaikan perkataan itu. Oleh karena mungkin ada mereka yang punya kapasitas, punya kapabilitas, tapi tidak punya integritas. Oh, tetapi kita bersyukur bahwa Yesus kita, dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, tapi dia juga punya integritas. Apa yang dia katakan, dia hidupi perkataan itu. Yang keluar dengan yang dilakukan sama. Maka waktu dia katakan perkataan-perkataan ini, harusnya kita mau percaya. Waktu dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Ini adalah firman Tuhan yang harusnya kita percaya. Bahkan Yesus sebelum dia terangkat, dia berkata kepada para murid di dalam Matius pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berapa kita betul-betul percaya kepada kalimat ini saudara? Ini bukan kalimat dari presiden, bukan kalimat daripada gubernur, tapi adalah perkataan daripada Allah, pemilik hidup engkau dan saya. Itu Yesus. Harusnya mari kita lebih percaya, lebih mengimani firman Tuhan itu sendiri. Oh saudara, perkataan Tuhan Yesus kalau kita lebih pelajari lagi saudara. Perkataan Yesus ini bukan hanya meaningful, bukan hanya powerful, tetapi perkataan Yesus di dalam apa yang kita baca tadi, itu adalah perkataan yang kontekstual. Mengapa saya katakan kontekstual saudara? Oleh karena waktu Yesus berkata itu adalah respons dia kepada si penjahat. Waktu dia mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari kondisi daripada si penjahat itu.
Di dalam satu doa dan pertobatan dia, Yesus tahu apa yang tepat diberikan kepada dia. Satu kalimat yang penuh hope, penuh pengharapan di tengah-tengah pertobatan dia. Oh saudara, itulah yang saya katakan, perkataan dia kontekstual. Oleh karena tidak ada perkataan lain yang harus Yesus katakan kepada dia selain memberikan satu pengampunan, satu pengharapan, satu jaminan dan kepastian. Itulah yang Yesus lakukan. Oh saudara, di tengah-tengah dunia saat ini atau di tengah-tengah kondisi yang kita juga alami, harusnya kita membutuhkan perkataan-perkataan yang penuh dengan hope, bukan hopeless. Mari kita keluarkan kalimat-kalimat yang penuh pengharapan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberkati orang-orang. Itulah yang Yesus lakukan, saudara. Saudara, tapi bukan hanya itu, saudara. Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini bukan hanya perkataan yang tadi saya katakan kontekstual, tetapi juga perkataan Yesus ini adalah perkataan yang careful. Mengapa saya katakan careful? Meaningful, powerful, kontekstual, dan careful. Mengapa saya katakan careful, saudara? Oh saudara, Yesus di dalam kemanusiaan dia menderita di atas kayu salib. Dia juga dalam keadaan menderita. Tetapi di dalam penderitaan yang dia alami bukan membuat dia buta, bukan membuat dia tidak peduli lagi dengan orang lain. Tapi justru dalam penderitaan yang dia alami, dia masih perhatian. Dia masih memiliki kepedulian dengan orang lain. Wow. Bukankah ketika kita menghadapi penderitaan, kita lebih ingin diperhatikan, kita lebih ingin dipedulikan daripada mempedulikan dan memperhatikan. Yesus di dalam penderitaan dia masih peduli dengan si penjahat itu. Oh saudara, seharusnya dalam konteks yang kita sedang alami juga saat ini, saudara, mari kita mau berpeduli. Oh saudara, saya sangat bersyukur mendengar atau membaca melalui media apa yang dilakukan oleh China, saudara. Memang kita tahu kronologisnya daripada virus corona itu datangnya dari China, dari Wuhan. Tetapi setelah mereka mampu mengatasi semuanya itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka pergi ke negara-negara lain untuk membantu bangsa-bangsa lain yang mengalami korban virus corona. Apa yang mereka lakukan? Pergi ke Italia. Bukan hanya itu, baru-baru ini kita tahu bukan apa yang mereka lakukan kepada bangsa kita Indonesia. Bahkan seorang yang sangat kita kenal, seorang yang bernama Jack Ma. Apa yang dia lakukan? Ada bantuan konkret di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, tapi berpeduli. Saya tidak tahu apakah dia adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya saja, saudara, memiliki kepedulian. Apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini? Harusnya kita berperan aktif. Salah satu caranya, walaupun mungkin tidak secara hal yang bisa kita lakukan seperti yang dilakukan oleh perawat, oleh dokter. Tetapi apa yang diperintahkan oleh presiden kita yang mengatakan dengan satu social distancing itu. Minimal itu adalah untuk mencegah penyebaran. Mari kita patuhi. Oleh karena mungkin kita juga bisa menjadi carrier, pembawa. Ada peran aktif, ada kepedulian kita. Mari dalam kondisi seperti ini kita mau berperan. Saudara, tidak berhenti di sana. Perkataan Tuhan Yesus ini, saudara, waktu dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, ini perkataan yang kita melihat itu adalah satu anugerah. Waktu meresponi perkataan daripada si penjahat. Waktu dia keluarkan kalimat itu, waktu Yesus keluar kalimat, itu adalah anugerah, saudara.
Dan anugerah apa di sini saudara? Anugerah yang melebihi daripada dosa manusia. Oh, kita tahu orang ini begitu jahat, begitu kotor. Tetapi anugerah Tuhan mengatasi semuanya itu. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak sanggup. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini mau mengatakan tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak sanggup ampuni. Hanya adakah kita mau datang mengakui segala dosa kita? Oleh karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Tapi tidak berhenti di sana. Ayat ini bukan hanya menyatakan bahwa anugerahnya itu lebih besar daripada dosa. Tetapi kita menemukan di sana, rupanya di dalam Dia memberikan anugerah keselamatan, itu menggugurkan segala konsep bahwa melalui perbuatan baiklah manusia itu bisa selamat. Tidak, saudara. Adakah jasa, adakah kontribusi daripada penjahat? Adakah dia berbuat baik untuk memperoleh keselamatan? Tidak, saudara. Tapi bukan hanya itu, juga ini menggugurkan konsep. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan hal-hal yang kita tahu. Purgatori. Ada api penyucian. Ada roh yang tidur. Ada penantian. Tidak, saudara. Waktu Yesus katakan hari ini juga. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ada kepastian, ada jaminan. Itulah Yesus waktu beranugerah. Anugerah yang limpah dialami oleh si penjahat itu sendiri ketika dia datang bertobat kepada Tuhan. Saudara, itu adalah respons. Kalimat-kalimat yang kita temukan tadi itu adalah apa yang Yesus lakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh si penjahat itu? Saudara, yang kita pelajari yang menarik, waktu dia menghadapi itu, kita menemukan satu pelajaran bagaimana dia mengambil kesempatan. Tidak membuang-buang kesempatan selagi Tuhan beri sebelum ajal menemui dia. Selagi Tuhan beri kesempatan, dia datang kepada Tuhan. Saudara, hidup kita begitu singkat. Siapa yang tahu hidup kita kapan berakhir? Tapi selagi ada kesempatan. Virus corona begitu banyak memakan korban. Walaupun kita tahu bahwa yang bisa mengakhiri hidup engkau dan saya bukan karena corona, tapi semua di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Tetapi selagi Tuhan beri kesempatan, kita hidup, ambil. Sebagaimana si penjahat ini. Bukan hanya itu, saudara. Tapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Dia tidak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang membuat dia percaya. Tetapi dia beriman dengan sungguh. Bahkan dia katakan, ingatlah aku. Ingatlah aku, pada ayat yang ke-41. Dia mengatakan, ingatlah aku, ayat yang ke-42. Apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah di dalam masa-masa kita akan merayakan hari kemenangan Paskah. Mari kita boleh menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Mari kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Perkataan Dia yang menghibur, yang memberikan satu kekuatan. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, Dia masih punya kepedulian. Khususnya dalam konteks yang kita hadapi saat ini. Kita mau belajar seperti Kristus. Dan kita juga mau belajar sebagaimana si penjahat mengambil kesempatan untuk datang bertobat kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman ini, kita boleh terus makin hari makin diberkati
oleh kebenaran firman, supaya kita hidup bukan hanya untuk mengerti, tetapi mau mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita berdoa. Kebenaran firman yang kami baru baca, kami renungkan bersama Tuhan. Kiranya ini bukan sekadar menjadi satu informasi, tetapi mengedukasi, mengajar kami untuk menjadi bahan refleksi perenungan bagi setiap kami, dan itu mampu mentransformasi, mengubah hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari dengan berdiri kita pujikan doksologi, puji Allah Bapa Putra. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih daripada Allah Bapa kita, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kasih Allah Tritunggal ini terus menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita dalam segala situasi, keadaan, kondisi apapun, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.